Selamat pagi, dengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dengar, Pak. Ya, kita mulai atau melanjutkan kuliah minggu ketiga tanggal 25 September. Materinya adalah sebagian modul 1 dan sebagian modul 2. Modul 2 sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum presensi di Google Class, segera absensi ya, biar tidak merugikan Anda. Baik, saya share screen lanjutan modul 1 kemarin ya, yaitu mengenai sesar. Jadi sesar adalah batas lempeng antara dua lempeng. Batas antara dua lempeng, mana lempeng-lempeng itu yang terjadi atau yang melintas di Indonesia itu ada 3, Eurasia, Australia, dan Pasifik. Kemudian batas pertemuan mereka bertemu itu disebut dengan sesar. Salah satu sesar terkenal adalah sesar St. Andreas di Amerika. Ini terjadi karena adanya tabrakan atau pertemuan lempeng ketika terjadi gempa California. Sesar. Jadi lempeng A dan lempeng B. Ada 3 macam sesar, yaitu pertama sesar normal, kemudian nanti reverse sesar yang berlawanan, kemudian yang slack slip, sesar yang saling bergeser. Nah, untuk bisa membedakan 3 sesar ini, perhatikan gambar sebagai berikut. Jika dua lempeng ini bertemu, maka ini namanya adalah bidang sesar, fault race, garis sesar, kemudian ini bidang sesar, fault scrape, kemudian ini fokus. Kalau terjadi begini, kita harus bisa mengklasifikasikan sesar yang normal, atau yang reverse, atau yang slack slip. Mudah, jadi Anda perhatikan ini, 3 gambar ini. Jadi yang normal dulu yang ini. Jadi Anda berdiri di salah satu bagian, di bawahnya ada lempeng. Ini kan ini permukaan bumi, di bawah permukaan bumi. Ini di permukaan bumi. Kemudian kalau misalnya pernah terjadi tabrakan 2 lempeng yang menimbulkan sesar normal, maka kalau Anda lihat ke depan, ada salah satu bagian itu dia tergantung, atau hanging wall. Kemudian bidang patahnya, fault scrape ini terlihat. Sementara yang Anda injak atau yang tempat Anda itu lebih tinggi dari yang di depan ini, footwall. Kemudian ini mengalami extension, jadi pengembangan, pelebaran. Ini dikatakan sebagai normal fault. Contohnya ini. Jadi ini hanging wall, ini patahan ya, sesar patahan. Kemudian ini fault scrape.
ini football. Anda berdiri di sini, maka jenis sesar ini, patahan ini adalah yang namanya adalah fold. Patahan normal. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Kemudian yang kedua, reverse fault. Ini tidak terlihat fault scrap, tidak terlihat bidang patah, karena ini compression, saling mendekat atau saling menekan. Kemudian tempat Anda itu lebih rendah daripada di depan Anda. Jadi fault scrap-nya tidak terlihat. Kemudian Anda di bawah tanah di depan Anda. Patahan ini atau sesar ini disebut dengan reverse fault. Mau perbedaannya, bisa dipahami perbedaannya? Bisa, Pak. Contohnya seperti ini. Reverse fault. Jadi tidak terlihat no fault scrap, kemudian ini hanging wall di bawah, ini di atas. Hanging wall, ini di atas, kemudian di bawah. Jadi bergesernya begini. Wall, ini tidak terlihat bidang patah. Jadi menekan dia. Kemudian yang ketiga adalah, yang paling mudah adalah, karena perilakunya berbeda, yaitu sejajar. Bidang yang Anda injak dengan depan itu sejajar. Tidak ada fault scrap, kemudian tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah bidangnya, hanya bergeser. Ini namanya strike slip fault. Patahan yang sifatnya geser. Ini adalah strike slip fault. Bergeser saja. Jadi ini footballnya, ini hanging wall-nya. No fault scrap. Nah, itu mengenai patahan. Jadi ingat pelajaran saat ini adalah patah sesar atau fault. Itu adalah situs. Kalau Anda pernah melihat, yang terjadi karena tabrakan lempengan yang sesuai. Jadi sesar yang normal, sesar patahan normal, dan patahan reverse dan sebagainya merupakan peninggalan dan dulunya pernah terjadi tabrakan. Saya katakan dulunya karena memang kejadian gempa itu kan terjadinya tidak bisa diduga. Bisa suatu saat, tapi yang jelas akibat dari gempa itu salah satunya adalah kerusakan terjadinya patah atau sesar. Jadi beda, kalau yang utama atau yang mayor adalah terjadinya getaran pada bangunan, kalau ini terjadinya sesar atau patah. Perlu kita pelajari. Baik, yang berikutnya adalah seismic wave, gelombang gempa. Ini kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa gelombang gempa ini terjadi karena respon batuan di dalam bumi berupa runtuhnya lapisan batuan terhadap inersi akibat benturan dua lempeng, menyebabkan terjadinya getaran batuan yang merambat ke permukaan bumi dalam bentuk gelombang. Jadi seperti ini. Jadi rambatannya itu seperti bersifat radial. Ya, ada dua tipe yang membagi gelombang. Yang pertama adalah body wave, gelombang badan. Jadi terjadi jauh di dalam permukaan bumi atau dekat hipocentrum. Itu terbagi dua, gelombang primer dan gelombang sekunder. Kita pakai untuk menentukan epicentrum. Gelombang primer sifatnya aksial, jadi menekan aksial. Kalau gelombang sekunder ini geser, ya. Kita lihat contohnya ini.
Nah, ini adalah gelombang primer. Jadi kalau Anda bayangkan simulasinya, nah ini ada pair, gas, Anda tarik, kemudian Anda lepas. Jadi dia aksial tekan. Jadi propagasinya, gerakannya itu adalah sejajar sumbu pegas, kemudian menekan terus, pendek. Itu adalah sifat dari gelombang primer. Bisa dirasakan gelombang primer itu? Bisa? Nah, kalau gelombang sekunder, shear oscillation. Anda pegang tali, kemudian Anda ginikan, maka talinya akan merambat secara vertikal. Ini namanya pergerakan atau propagation wave dari gelombang sekunder. Bisa dirasakan perbedaan antara gelombang primer sama sekunder? Jadi yang pertama kali timbul terjadi tentu saja namanya gelombang primer, kemudian beberapa saat akan berubah menjadi gelombang sekunder. Jadi yang sifatnya merambat, menekan, kemudian akan melakukan perubahan bentuk, yaitu bergeser. Gelombang primer dan sekunder itu bisa direkam oleh seismograf, tapi tidak bisa kita rasakan karena terlalu jauh dari permukaan bumi. Jadi gelombang primer sekunder ini bukan penyebab yang kita rasakan berupa getaran, tapi bisa terekam oleh seismograf. Bisa dicatat oleh seismograf. Kemudian yang kedua adalah gelombang permukaan, surface wave. Gelombang ini dekat dengan permukaan bumi, sehingga secara perbedaan dengan body wave, ini bisa kita rasakan dengan mudah. Pasti kita rasakan kalau ada getaran, yaitu berupa getaran. Jadi gelombang permukaan ini sifatnya merusak. Kalau ini kan tidak merusak, kalau ini sifatnya pasti merusak dan bisa kita rasakan. Merusak struktur kita atau semua yang ada di permukaan bumi itu caranya terjadi karena rambatan gelombang permukaan. Ada dua di situ, yang oskilasinya vertikal, namanya gelombang R atau Rayleigh wave. Kemudian yang oskilasinya, bentuk getarannya horizontal, itu namanya low wave atau L wave. Jadi ada R wave, yang terkenal bisa orang sebut R wave, ini kan P wave, S wave, kalau ini R wave sama L wave. Dua-duanya bersifat merusak. Tapi bentuk getarannya, bentuk gerakannya itu berbeda. Yang R adalah vertikal, kalau yang L wave adalah horizontal. Kita lihat gambar. Ini adalah yang R wave, yang bersifat tadi vertikal. Jadi turun naik, ini permukaan. Jadi permukaannya itu bisa dirasakan model getaran Rayleigh wave itu seperti ini. Ini vertikal. Dan merambat. Ya. Misalnya ini tiang listrik ya. Tiang listriknya sini di bawah, kemudian vertikal dia di atas, turun lagi tiang listriknya, merambat ya di atas. Bisa dipahami? Bisa dirasakan? Ya? Jadi hampir mirip dengan shear sekunder. Jadi gelombang sekunder yang body wave. Hampir mirip. Kemudian yang paling merusak itu low wave. Karena sifatnya lateral. Jadi horizontal lateral. Jadi ke belakang, kemudian ke depan, ke belakang, ke depan, dan sebagainya sambil maju. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi aplikasinya begini, kalau nanti ada suatu gempa, Anda terasa di rumah, itu bisa Anda bedakan. Badan Anda itu seperti apa? Kalau badan Anda bergetar atau bergoyang kiri, kanan, itu getarannya akibat gelombang apa? Bisa Anda definisikan. Kalau Anda bergetar, ikuti getarannya kiri, kanan, gelombangnya adalah gelombang apa? Love wave, Pak. Gelombang primer, Pak. Primer tidak bisa dirasakan. Love wave, Pak. Yang benar, yang bilang primer itu siapa?
Primer tuh menekan dan jauh di bawah permukaan bumi, kok bisa Anda rasakan? Nggak paham kan? Yang benar apa, Mas? Love wave, Pak. Love wave, ya. Yang sebut gelombang primer itu bangun dari tidur, ya. Saya bilang sekali lagi, gelombang primer dan gelombang sekunder, P dan S, ini gelombang yang disebut dengan body wave. Itu jauh dari permukaan bumi, dekat pusat gempa atau hipocentrum. Itu tentu saja tidak bisa kita rasakan, tapi bisa direkam, dicatat oleh stasiun seismograf. Di mana selisih kedatangan atau waktu perekaman pertama dipakai untuk menentukan epicentrum. Kalau yang bisa kita rasakan di permukaan bumi itu adalah gelombang surface, gelombang permukaan yang love ini, yang lateral horizontal, kemudian yang vertikal itu adalah relay. Kalau Anda misalnya ada gempa di dalam ruangan, kemudian Anda mau jatuh, mau terjungkal, itu gelombang apa, Mas? Anda mau terjungkal, tahu terjungkal ya? Mau jatuh, gelombang apa, Mas? Relay wave, Pak. Jadi relay wave. Ya. Jadi tolong itu diaplikasikan dalam kehidupan Anda untuk masalah gelombang permukaan. Oke? Udah ya? Ini contoh gambar-gambar lain mengenai gelombang permukaan, ini adalah contoh gerakan daripada retake, kemudian love wave. Ini jenis gelombang primernya, menekannya titik ini ada penekanan, kemudian ini sekunder wave, sifat gesek, kemudian ini surface wave. Proses simulasinya sekarang. Ini primer wave. Sekunder wave, ini surface wave. Surface jenis relic. Relic wave. Ini slope. Ini slope wave. Oke. Ada pertanyaan mengenai gelombang gempa? Sekarang seismograf. Seismograf dipakai sebagai alat untuk mencatat gelombang gempa. Mencatat gelombang gempa. Di beberapa belahan dunia sudah ada jaringan infraseismograf. Karena memang harus saling berkomunikasi untuk bisa melakukan dan mengonfirmasi minimal 3 stasiun untuk menentukan di mana epicentrum, dan berapa kekuatan gempa. Prinsip kerjanya seperti ini. Jadi seismograf itu pada umumnya terdiri dari tiang, kemudian berat, pemberat itu kabel ya. Di pemberat itu ada kabel, kemudian di sini ada pena. Jadi dia mengikuti gerakannya dari seismograf ini, mengikuti gerakan dan putaran dari. Ada 2 seismograf. Pertama yang seismograf komponen horizontal, kemudian yang komponen vertikal. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, ini tiang, kemudian ada kabel, ada pemberat,
ada getaran, maka di ujung pemberatnya dipasang pena sehingga waktu terjadi getaran ini penanya bergerak kiri kanan mengikuti arah getaran, ground motionnya, ground movementnya. Kalau yang vertikal beda. Vertikal ini pemberat, kemudian ada getaran ini, maka pernya turun naik. Beratnya turun naik, kemudian ini dicatat, ujungnya dikasih pena dan tasnya ini gambarnya seperti ini. Bisa diterima, bisa dipahami. Lihat ini, saya pahami. Ini di atas, kemudian di bawah, kemudian bisa dipahami. Bisa, Pak. Hasil catatan ini disebut dengan seismogram. Seismogram mencatat pertama kali gelombang primer, kemudian gelombang sekunder, dan gelombang tentu saja gelombang permukaan ini gelombang lebih besar atau lebih terasa getaran. Jadi lebih kuat daripada gelombang body, daripada gelombang primer. Ini contoh gempa seismogram dari gempa Singapura tahun 1940 di kita. Sekarang berikutnya kekuatan gempa atau magnitudo. Setiap kali gempa bumi terjadi, hal pertama yang ditanyakan oleh banyak orang itu berapa kekuatan gempa. Umumnya ya, bukan berapa, bagaimana gelombang gempanya, di mana hiposentrumnya, di mana episentrumnya, berapa korban nyawa, bukan itu. Pertama kali yang ditanyakan orang itu berapa besarnya gempa. Siapa saja akan menanyakan itu, umumnya adalah berapa kekuatan gempa. Nah, kekuatan gempa itu diukur dengan atau dicari dengan 3 cara. Ya. Skala Richter, pernah dengar ini? Pernah dengar? Iya, Pak. Kemudian yang kedua, skala magnitudo. Yang dipakai sekarang skala magnitudo, M. Kalau dulu sebelum tahun 2010, itu cukup lama kita memakai ukuran Richter. Tapi sekarang sudah diganti dengan magnitudo. Jadi M. Jadi M7, M8, kalau skala Richter kan SR7, SR8, dan kemudian yang ketiga, ini yang sampai sekarang masih dipakai karena konsep cara mengukurnya berbeda dengan nomor 1 dan nomor 1, 2 ini sifatnya analitis, kuantitatif. Kalau yang modify Mersali atau MFI, ini adalah skala yang sifatnya kualitatif. Jadi sangat berbeda. Di beberapa negara itu menganut sistem 3-3-nya ini masih dipakai. Jadi kalau gempanya kecil, mereka informasikan skala Richter. Kalau gempanya besar, mereka informasikan magnitudo. Jadi bukan berarti skala Richternya tidak ada lagi, masih dipakai, tapi lihat jenis gempanya. Nanti ada Ada konversi antara skala Richter, magnitudo, dan MMI juga. Baik, saya jelaskan yang pertama yang sangat populer ya. Sudah dipakai sejak awal sampai sekarang juga ada yang masih dipakai. Bagaimana mengukurnya? Ini orangnya yang menemukan namanya Charles Richter. Jadi misalnya gempa di Palu, Donggala 7,4 skala Richter, gempa di Lombok 7 skala Richter. Kalau sekarang kan M7, M8, tolong itu berbeda ya. Cara menghitungnya berbeda. Nah, untuk pengukuran skala Richter, Anda butuh grafik dari Richter. Ini adalah grafik Richter spesial. Ini nomogram dari Richter. Nomogram ini, kalau ini tambahan untuk teori. Contoh, yang asli itu cuma 3 garis ini, nomogram. Nomogram kiri adalah menunjukkan, kanan dulu, menunjukkan amplitudo gempa, amplitudo gelombang,
kemudian yang tengah nanti besarnya kekuatan Richternya, kemudian ini jarak epicentrum ke stasiun seismograf di kiri. Jadi di sini skala Richter murni mengandalkan data dari seismograf. Jadi kalau tidak ada data dari seismograf tidak bisa dihitung. Apa yang diambil dari seismograf? Pertama adalah data amplitudo. Amplitudo adalah tinggi dari gelombang gempa. Jadi amplitudo ini misalnya ada gelombang, ini adalah amplitudo. Bisa terima ini amplitudo? Jadi sumbu Y. Amplitudo atau simpangan dari getaran gempa. Di SMA kan Anda pernah belajar teori getaran atau gelombang. Sumbu Y ini menunjukkan adalah amplitudo atau simpangan. Sumbu X adalah waktu atau periode getaran. Bisa masih kan? Nah, amplitudo ini diambil yang terbesar tentu saja. Di sini dikasih contoh 23 mili. Ini contoh 23 mili atau 2,3 cm. Simpangan dari gelombang gempanya yang dicatat oleh seismograf. Terus Anda plot ke sini 23. nih. Jadi kan ini 0,1, 0,3, 1, 2, 8, 10, 23. Paham di sini? Paham, Pak. Terus Anda ambil data lagi, mencatat kedatangan pertama gelombang primer, yang kemarin contoh minggu lalu ya. Kemudian kedatangan pertama kali gelombang sekunder. Itu selisihnya time travel kan. Selisih kedatangan itu adalah disebut dengan time travel. Di sini ditunjukkan selisihnya adalah 24 detik. 24 detik ya. Nah, 24 detik itu kemudian kemarin sudah kasih contoh untuk menentukan jarak epicentrum ke seismograph station. Itu 210 km. Jadi boleh memakai dua, boleh memakai 210, atau boleh memakai selisih kedatangan gelombang primer sama sekunder. Titiknya sama. Bisa terima? Yang nomor 2 ini sudah dibicarakan minggu lalu ya, waktu kuliah kedua. Nah ini PW, ini SW. 4 detik, atau data ini nanti dengan menggunakan grafik dari WetG ya. WetG, saya ulang lagi WetG. Nah ini WetG grafik kan. Misalnya ini Anda dapat 7 menit, selisih kedatangan gelombang primer sama sekunder. Kemudian Anda tarik ke kiri, nah ini jarak epicentrum ke seismograf. Nanti kemudian data ini 7 menit atau 750 km dipakai ke ini grafik WetG, WESG. Kemarin saya sempat lupa kan, WetG grafik dengan cara WetG. Nah, kemudian di selisih itu atau jarak epicentrum ke seismograf Anda pakai dengan menggunakan nomogram dari Charles Richter. Ini sudah ketemu titik. Kemudian Anda hubungkan simpangan dengan selisih kedatangan 24 detik dihubungkan. Nah, ketemu angka di sini, ini menunjukkan besarnya kekuatan gempa yang diukur dengan nomogram dari Richter atau skala algoritma dari Richter. Di sini ditentukan besarnya adalah berapa kekuatan gempa 5 skala Richter. Bisa terima? Ya? Jadi saya ulang sekali lagi bahwa skala Richter ini benar-benar mengandalkan data primer dari catatan seismograf, yaitu amplitudo, selisih kedatangan gelombang primer dan sekunder. Baru menggunakan nomogram Richter atau skala algoritma dari Richter, kita bisa menentukan berapa besarnya kekuatan. Tahu ini 5 dari mana? Jadi besarnya adalah 5
5 skala Richter. Terjadi gempa dengan 5 skala Richter, itu cara mencarinya seperti yang Anda lihat di layar. Paham? Baik-baik kan? Benar? Halo, mengerti nggak nih? Apa diulang? Ya. Nanti kalau saya keluarkan di quiz, bisa mengerti ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, sekarang skala magnitudo. Skala magnitudo ini sebenarnya hampir sama dengan skala Richter, karena dia adopsi cara perhitungannya, tapi lebih akurat. Karena dia tidak hanya mengandalkan seismograf saja, tapi juga dia punya data berdasarkan luas dan panjang patahan tadi, teman. Panjang patahan dan luasnya itu berapa. Itu diukur di lapangan. Kan seismograf tidak mencatat panjang patahan dan luasnya, kan tidak. Jadi terjadi pengambilan data di lapangan, ketika gempa selesai terjadi patahan, segera diukur berapa panjang patahannya, luas patahannya, kemudian kekakuan batuan, dan perpindahan batuan di pusat gempa. Jadi sehingga skala ini lebih rinci dan luas dibandingkan skala Richter. Kalau Richter kan cuma mengandalkan gelombang gempa, berapa simpangannya, dan berapa waktu kedatangannya. Kalau ini ditambah dengan situsnya, berapa panjang patahan, luas area patahan, kemudian kekakuan batuan, momen seismik, perpindahan batuan, dan sebagainya. Jadi lebih akurat dan lebih rinci. Ya. Ada beberapa tipe magnitudo scale. Yang pertama adalah ML, magnitudo lokal, kemudian magnitudo body, MB, magnitudo surface, MS, dan magnitudo moment. Dari sekitar 4 magnitudo ini yang paling sering dijadikan sebagai skala kekuatan gempa adalah magnitudo moment, MB. Magnitudo lokal itu sama. Jadi pertama kali juga diperkenalkan oleh Richter ketika dia mengukur kekuatan gempa lokal di California Selatan. Jadi ciri khasnya adalah bersifat lokal, kemudian stasiun seismograf jaraknya dari epicentrum itu kurang dari 600 km. Itu bisa Anda pakai magnitudo lokal atau sama dengan skala Richter. Jadi skala MI ini hasilnya lebih dekat dengan skala Richter. Karena sama-sama berdasarkan gelombang yang hanya terasa di daerah gempa. Yang saya katakan bahwa skala Richter itu masih dipakai, hanya ditambah atau dirubah namanya menjadi magnitudo lokal. Dengan ciri khas, stasiun seismografnya kurang dari 600 km jarak ke epicentrum. Kemudian pusat gempanya itu dekat. Atau dengan rumus ini bisa. Jadi MI sama dengan log A dikurangi log A0. Dengan log A, logaritma A sama dengan 5,12 nun 2,5. Ini rumus menghitung ML. Beda dengan Richter ya. Contohnya begini. Contohnya, suatu gempa direkam dalam seismograf, jaraknya 147. Kemudian terekam bahwa simpanan maksimum 66. Berapa kekuatan gempa yang terjadi? Kan sama dengan Richter. Tapi kalau Richter pakai nomogram Richter. Ya. Kalau ini kan pakai cara analitis. Bisa ditemu? Jadi delta adalah jarak epicentrum. Ada masukkan saja. 5,12, 2,56, loh berapa? 147 kan? Jadi loh A-nya ketemu, hanya kan 6.000 mm. Sudah?
Ini bisa mengerti, Mas? Ini tahu nih, bisa mengerti. Dari mana 0,37 ini, Mas? Anda bisa jawab? Pakai apa Anda mencari 0,37? Pakai apa? Pakai apa? Halo, pakai apa? Dari sekian peserta ini nggak bisa nyari ini. Dari mana dapat 0,37? Dari log AO, Pak. Pakai apa? Alat hitungnya pakai apa? Tahu. Kalkulator. Pakai kalkulator jelas lah. Caranya gimana? Dari mana? Pakai kalkulator ya jelas pakai kalkulator. Caranya pakai kalkulator gimana? 10 pangkat minus 0,43, Pak. Gimana? Apa ini namanya? Ferdian Fadil, Pak. 10 pangkat. Apa namanya? Fadil, Pak. 10? 10 pangkat minus 0,43. Yang lainnya sudah nyoba kan? Sudah, Pak. Ketemu berapa? 0,37, Pak. Kalau 4 desimal apa? Kalau 4 desimal berapa? 0, 0,366. 367. bener lah, 0,367 kan? Kalau 4 desimal. Berapa? -3 0,3715. Yang benar 0,3715. Ya. Yang bilang 0,367 itu siapa? Siapa? Tadi yang bilang 0,367 siapa? Elina, Pak. Salah, kalkulatormu merek apa? Kalkulator HP, Pak. Sama dengan HP. Memang sekarang pun pakai HP kalkulator. Ya, HP-mu merek apa? Merek apa HP-nya? Vivo. Itu sudah terkenal tuh. Oke, sekarang magnitudo gelombang permukaan, MS. Jadi MS ini hampir dengan lokal, hanya epicentrumnya itu lebih dari 600 km, pusat gempanya dangkal. Rumusnya adalah ini. Paham ya? Mencari MS. Tolong ini diganti MS, Mas. Bukan MS. MS sama dengan MS. MS sama dengan log A dikurangi 1,6 log delta plus 2. Contohnya. Paham ya? Gampang gitu. Ini tolong diganti bukan 4,3. Ini 2, Mas. 2 mikron meter. Ini bukan 4,3, 2 nih. Atau saya cek dulu.
Ini ada yang kesalahan, Mas. Tolong diperbaiki. Mirip ini ya, lo A-nya dicari dulu, lo A-nya dicari dulu. A-nya berapa? Ini kurang nih, ini mana ya? Ini salah nih. Harusnya lo A, ya. Kemudian 1,66 log delta plus 2. Log 28 kurangi 1,66. Sorry. Log A itu adalah tadi apa? Amplitudo ya. Log berapa nih? 4,3 dikurangi, ditulis Mas, log. Ini kurang angkanya. Log 4,3 dikurangi 1,66 log delta. Deltanya 28 ya. Ini 28 km nih, derajat. Ya. Divisinya 28 km. Log A, log 28, dikurangi 1,66, log delta, deltanya itu simpang. 4,3 plus 2. Itu yang benar ya. Kemudian magnitudo badan. MB jauh, lebih dari 16, dan pusat gempanya dalam. Rumusnya ini. Sekarang ME, magnitudo moment. Ini yang dipakai. Rumusnya adalah mu kali D kali D pergeseran patahan, besar, mu kekakuan batuan, A luas patahan, D pergeseran. Mu D kali. Ini skala magnitudonya, ME kalau kurang dari 42,5, getaran tidak terasa tapi dapat direkam dengan seismograf. Kalau 2,5 sampai 5,4, itu getaran sering dirasakan tapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. Kemudian kalau 5,5 sampai 6, kerusakan ringan pada bangunan struktur. Antara 6,1 sampai 6,9 menyebabkan kerusakan di daerah penduduk padat. 7 sampai 17 ini gempa bumi besar dengan kerusakan serius. Lebih dari 8 ini gempa hebat yang dapat menghancurkan komunitas dekat tersebut. Itu magnitudo ya. Skala berikutnya ketiga, skala modify Mersali intensitas. Ini ditemukan oleh seorang yang namanya Giuseppe Mersali. 1992. Skala MM ini lalu dimodifikasi oleh Harry Wood dan Frank Newman tahun 31. Nanti yang kita pakai adalah modify. Ini modify Mersali intensitas. Jadi skala ini sifatnya adalah kualitatif. Jadi tidak bermain mengenai rumus dan persamaan analitis, matematika, nomogram, tapi didasarkan pada pengamatan oleh observer. Jadi diamati kerusakan gempanya oleh observer yang dikirim ke lokasi terjadinya gempa. Jadi akurasi daripada skala MM ini sangat bergantung pada jarak lokasi epicentrum ke epicentrum, kedalaman gempa. Kemudian geologi tanah, jenis bangunan, tinggi rendah, sederhana kompleks, bangunan dengan memakai material yang berat dan material yang ringan, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting, persepsi pengamat atau observer ini. Oleh karena itu kemudian berdasarkan
empat hal ini sama Mersali dibuat skalanya. Skala 1 sampai dengan skala 12. Seperti ini. Ini dalam bahasa Inggrisnya, jadi skala 1 instrumen ini not felt except by a very few understand. Jadi tidak terasa getarannya kecuali oleh beberapa orang yang merasakan getaran itu. Jadi tidak semua bisa merasakan, hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan. Misalnya orang yang berada di rantai atas, jadi misalnya ada gedung 10 lantai, di lantai 1, 2, 3 tidak merasakan getaran, tetapi di lantai 5, 6, sampai 10 merasakan getaran. Itu namanya skala instrumen. Terus tidak ada kerusakan sama sekali, tidak ada kerusakan. Kemudian skala feeble, skala slight, moderate, rather strong, sampai yang terakhir adalah ini, kata catastrophic. Ini total damage, jadi kerusakan yang berat, hampir semuanya runtuh kalau bangunan, roboh semua bangunan, dan seterusnya. Berarti bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya, keterangan. Oke? Sekarang cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya misalnya terjadi di Malang gempa hari ini, kemudian BKMG, Badan Meteorologi, Klimatologi, BMKG mengirim observernya. BMKG adalah lembaga negara kita yang berwenang mengevaluasi terjadinya bencana termasuk gempa. BMKG mengirim observernya ke lokasi kerusakan, misalnya di Uner. Observer itu tentu saja tidak satu orang, mungkin 3 orang, membawa ini skala Mersali ini. Skala MM ini ada 12 ini. Kemudian 3 orang itu mengamati mengenai kerusakannya. Diamati mengenai jenis kerusakannya ini, atau jenis, jadi bisa ditanya, dilihat kerusakannya model seperti apa. Kemudian mewawancarai orang, apakah tadi merasakan getaran atau tidak, dan sebagainya. Jadi kualitatif. Jadi seperti penelitian kualitatif, pengamatan kualitatif, yang didasarkan pada wawancara dengan saksi-saksi, kemudian melihat kerusakannya jenisnya bagaimana, parah dan tidak. Kalau sudah, kemudian 3 orang ini berkumpul, berdiskusi untuk menyamakan persepsi dan kemudian melaporkan ke BMKG untuk dipublikasi ke masyarakat bahwa gempa di Unmer tadi yang dirasakan di Malang itu, di mana pusat kerusakannya ada di Unmer, itu adalah skala 3. Skala 5? Skala 3 itu apa? Getaran dirasakan nyata dalam rumah atau dalam gedung, terasa getaran seakan-akan ada truk yang lewat. Jadi biasanya truk lewat, kemudian kadang-kadang rasa bisa diterima skala Mersali. Ya? Jadi pengamatannya itu subjektif, bergantung pada observer, yaitu melihat tingkat kerusakannya, kemudian mewawancari para saksi, menyimpulkan berdasarkan 12 skala dari ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, sekarang saya mau tanya kepada Anda kalau bisa paham. Apa kelemahan dan kelebihan skala Richter? Skala Richter aja. Apa kelemahan dan kelebihan skala Richter atau skala magnitudo Richter sama aja ya? Punya skala yang kuantitatif. Apa kelemahan dan kelebihan skala Richter dengan skala NMI? Apa kelemahan kelebihannya? Apa kelemahan kelebihannya? Ada yang bisa membantu menjawab? Kelemahan skala Mersali ini apa, Mas? Kelemahan skala Mersali. Apa kelemahan skala Mersali?
kelemahannya skala Richter? Apa kelemahan dan apa kelebihannya? Kan harus bisa dibandingkan. Apa, Mas? Tidak bisa. Dari segi akurasi saja, dari segi akurasi, keakuratan dari data. Skala Mercalli dan skala Richter itu apa perbedaannya atau kelemahan kelebihannya? Apa? Vincent, Iya Pak, apa kelemahan kelebihan? apa kelemahan? Kelemahan kelebihannya apa? Skala Mercalli dengan skala Richter. Kalau head to head, pakai logika aja lah, Mas. Masa nggak bisa pakai logika? Dari saya sudah bantu dari sisi akurasi, dari sisi ketepatan dari penyimpulan besarnya kekuatan bentuk. Kalau kelebihannya perhitungannya kadang kalau kelebihannya Pak itu tepat perhitungan skala Richternya, tapi kalau kekurangannya kadang terlambat untuk menerima gelombang tersebut sehingga info untuk ke penduduk itu jadinya terlambat juga, akhirnya kita penduduk udah ngerasakan duluan. Jadi belum bisa menghindari sebelum gempa itu terjadi. Ada lagi? Namanya? Jadi Vincent mengatakan bahwa skala Richter itu akurat lebih akurat dibanding dengan skala Mercalli karena dihitung. Tapi kelemahannya hitungannya lambat karena datanya juga lambat. Data pencatatan seismograf itu lama. Ya. Dibanding dengan Mercalli. Kalau Mercalli kan cepat. Jadi orang cuma datang ke lokasi, catat, lihat, wawancara, simpulkan. Kan lebih cepat nggak? Lebih cepat nggak untuk menyimpulkan besarnya gempa? Lebih cepat nggak? Iya Pak, lebih cepat. Kalau Mercalli itu ada gempa, dadar, terus kemudian jam 10 Anda ke lokasi bahwa skala 12 skala itu, lakukan wawancara, survei, lakukan pencatatan mengenai kondisi kerusakan, difoto dan sebagainya, rapat di kantor, simpulkan 5 skala 5. Cepat nggak, Mas? Cepat nggak? Kalau skala Richter atau magnitudo enggak kan, Anda kan butuh data rekaman dari seismograf. Ya, mana data rekaman itu kan pencatatannya itu disinyalir atau diduga lah Pak. Kalau menurut Vincent ya, kami nanti saya perbaiki, bukan masalah itu Mas. Jadi begini ya, didengarkan baik-baik ya. Nanti kalau dikeluarkan di quiz, tolong jadi ada quiz Mas, ada quiz mengenai bab modul 1 nih, minggu depan kita kuis. Jadi skala Richter tuh modelnya begini Mas. Kan untuk mengukur besarannya gempa tadi itu kan butuh data dari seismograf.
yaitu skala data gelombang primer dan sekunder sama ditutup. Di mana dalam salah satu data itu adalah membutuhkan konfirmasi 3 stasiun. Pada waktu menentukan jarak epicentrum ke seismograf itu kan ada 3 konfirmasi dari stasiun. Anda paham ya? Waktu kita menentukan ini, waktu menentukan ini 210 km, ini kan butuh. Jadi jarak epicentrum ke stasiun itu butuh kerjasama dan saling memeriksa antara minimal 3 stasiun. Seperti kuliah minggu lalu, Mas. Bisa terima? Ya. Nah, koordinasi dan komunikasi 3 stasiun kan butuh waktu. Butuh waktu kan. Tidak mungkin terjadi sehari atau 2 hari. Kemudian setelah konfirmasi, butuh menganalisisnya, butuh menghitungnya. Lama lagi. Padahal masyarakat sudah tahu kalau ada gempa, tinggal kekuatannya berapa. Itu kan masih dipertanyakan. Jadi dari kelemahannya itu terlalu lama menginformasikan ke publik mengenai berapa besarnya kekuatan kalau kita menggunakan skala yang sifatnya kualitatif, seperti skala Richter dan magnitudo. Dibandingkan dengan skala MMI atau Mercalli. Tapi kelebihannya secara telak atau secara mutlak itu adalah lebih akurat. Jadi bukan mengandalkan persepsi dari manusia. Kalau MMI kan persepsi dari manusia. Saya bilang itu kerusakannya ringan, Anda bilang itu kerusakannya berat. Ya, saya tanya ke seseorang, apakah Anda merasakan getaran? Terasa. Tapi dengan orang yang sama di lantai sama, tidak terasa. Jadi benar-benar hanya mengandalkan mengenai persepsi dari manusia. Itu kalau dengan dibandingkan dengan hitungan ya jelas tidak bisa dibedakan, tidak bisa dibandingkan. Pasti lebih teliti dan lebih akurat skala Richter atau magnitudo. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, itu mengenai skala, kemudian di sini ada perbandingannya. Jadi kita sekarang melakukan kompromi. Akurasi dan kecepatan itu adalah masalah perbedaan, tetapi ada kompromi yang dilakukan, sehingga keduanya saling mendukung dan saling memperkuat. Jadi kalau magnitudo Richternya kurang dari 3,5, kemudian Anda tidak percaya sama Mercalli, maka di sini ada tabel untuk membandingkan. Jadi kalau kurang dari 3,5, di Mercalli itu skala 1. Skala instrumental tadi, skala instrumental. Skala instrumental, ini instrumental tadi. Jadi skala instrumental ini, getaran dan kondisi kerusakannya itu sama dengan kalau di Richter kurang dari 3,5. Magnitudo kurang dari 3,5. Bisa diterima? Kalau misalnya 3,5 sampai 4,2 itu di Mercalli 2 dan 3. Atau terbalik, Anda kelamaan nunggu dari Richter atau magnitudo, Anda sendiri saja ngamati di lapangan, itu terjadi skala 2 dan 3. Berapa kekuatannya kira-kira antara 3,5 sampai 4,2? Paham? Paham? Jadi itu perkiraan menyamakan head to head antara Richter atau magnitudo dengan MMI. Karena dua hal ini berbeda, yaitu masalah tidak akurat dan akurat, lama dan cepat. Nah, karena itu komprominya gunakan tabel ini. Jadi kita lihat yang terbesar sekarang. Kalau misalnya katastropik itu 12, hancur total, gelombang terlihat di permukaan tanah dan benar-benar terlempar di udara, itu berarti kalau Richternya atau magnitudonya lebih besar dari M8 atau 8 skala Richter. Paham ya? Untuk bisa mengkonversi, menyamakan antara tektonik. Nanti Anda baca sendiri, sekarang mitigasi. Mitigasi adalah peran kita sebagai masyarakat untuk meminimalkan terjadinya korban nyawa dari sikap kita sendiri. Kita mengedukasi diri kita dan juga orang lain
lewat cara yang disebut dengan mitigasi gempa bumi. Apa yang Anda harus lakukan dan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Minimal itu tujuannya Anda menyelamatkan diri Anda dan juga keluarga Anda yang terdekat. Berarti korban nyawa kan bisa berkurang. Atau kalau punya waktu, lakukan edukasi ke masyarakat luas. Karena gempa bumi ini tektonik tidak bisa diduga kapan terjadinya dan berapa besar kekuatannya, kemudian di mana lokasinya itu belum bisa diduga. Oleh karena itu, salah satunya adalah pemerintah mengeluarkan pasal 1 ayat 6 nomor 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya gempa bumi yang disebut dengan mitigasi gempa bumi. Tujuannya adalah menyelamatkan orang, keluarga Anda sendiri, dan masyarakat luas. Sebelum terjadinya gempa, Anda harus mengerti apa yang disebut dengan gempa bumi. Ini modul 1. Mengenali apa yang disebut dengan gempa bumi. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Longsor, liquefaction, dan sebagainya. Anda evaluasi kekuatan struktur Anda. Kalau misalnya di sambungan-sambungan ini sudah lapuk dan sebagainya, misalnya dari kayu, ya dilakukan perbaikan. Ingat, gempa ini tidak bisa diduga. Sebagai seorang sipil, Anda sudah bisa memperkirakan mana struktur yang perlu diperkuat, perlu diperbaiki, perlu direnovasi. Sehingga nanti ketika terjadi gempa bumi, itu akan sangat membantu. Paham? Paham? Kemudian kenali lingkungan tempat Anda bekerja, khususnya bagi Anda yang bekerja di bangunan tinggi, yang ada lift, tangga darurat, dan sebagainya. Anda harus tahu posisi lift di mana dan posisi tangga darurat serta jalur evakuasinya di mana. Jadi kalau terjadi gempa bumi, Anda sudah tahu pergerakan untuk evakuasi dan keluar dari mana. Kemudian Anda harus tahu juga tempat P3K-nya di mana dan bisa menggunakan P3K itu. Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran, kemudian catatlah nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Ya. Kemudian Anda sudah tahu posisi-posisi yang paling aman ketika terjadi gempa bumi, berlindung di mana Anda. Salah satu teori atau salah satu praktek baik adalah berlindung di bawah meja, bukan malah lari kepanikan. Jadi kalau terjadi gempa bumi, itu Anda berlindung dulu, itu paling aman. Ya. Daripada Anda berlari kiri kanan panik, malah berbahaya. Bisa tertimpa runtuhan atau jatuhan. Jadi kenali tempat Anda bekerja, lingkungannya. Kemudian persiapan rutin pada tempat kerja. Perabotan lemari kabel diatur menempel pada dinding, dipaku, diikat untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Paham di sini? Paham? Kemudian penyebab kecelakaan yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Earthquake don't kill people. Something do. Nah, di sini something do-nya adalah Anda jangan menggantung sesuatu yang berat itu di atas. Benda yang berat digantung paling bawah. Kemudian periksa kestabilan benda yang digantung agar pada saat gempa bumi itu tidak jatuh. Paham di sini? Alat yang harus ada di setiap tempat, di rumah Anda atau di kantor Anda atau dimanapun Anda berada, itu adalah kotak P3K, senter lampu baterai, media sosial, dan makanan, suplemen, dan air. Kemudian saat terjadi gempa bumi ini yang paling penting. Saat terjadinya getaran kuat di bangunan Anda. Jika Anda berada dalam rumah atau bangunan, jika ada gempa bumi, segera turun ke lantai dasar atau keluar bangunan. Kalau bisa Anda capek. Tapi kalau misalnya tidak bisa Anda capek, jangan panik. Anda harus berlindung di tempat yang aman. Bukan berlari kiri kanan malah membingungkan. Lindungi badan dan kepala Anda
dengan bersembunyi di bawah meja. Jadi ada dua pilihan yang Anda harus putuskan saat itu. Kalau Anda bisa lari langsung ke lantai dasar lewat tangga darurat, jadi tidak boleh memakai lift ya, lewat tangga darurat, dan bisa langsung keluar, silakan lakukan. Tapi kalau misalnya terlalu jauh dan tidak memungkinkan, yaitu Anda melindungi diri Anda dengan bersembunyi di bawah meja. Pokoknya cari yang paling aman, sehingga Anda terhindar dari runtuhan dan goncangan. Kalau misalnya ada waktu, lari keluar jika masih dapat dilakukan. Nah, jika berada di luar bangunan, Anda menghindari dari bangunan yang ada di sekitar, seperti gedung, tiang listrik, pohon. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah atau patahan. Jika sedang mengendarai mobil, berhenti, keluar dari mobil, tinggalkan mobil tersebut dan Anda menjauh dari mobil. Jika tinggal di pantai, di bibir pantai atau di pesisir pantai, ada hukum 20-20-20. Yaitu, jika gempa terjadi selama 20 detik, maka Anda harus mengungsi dalam waktu 20 menit ke ketinggian 20 meter dari posisi awal Anda. Ini untuk menghindari apa yang disebut dengan tsunami. Paham di sini? Paham? Paham. Jadi ingat prinsip 20-20-20. 20 detik Anda harus berlari ya, sejauh 20 meter lebih tinggi dalam waktu 20 menit. Kalau Anda daerah pegunungan, ya hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Jangan tinggal di tebing-tebing yang rentan terhadap longsoran atau tanahnya terlalu aktif bergerak. Setelah terjadi gempa bumi, misalnya Anda tetap dalam bangunan, jangan menggunakan tangga berjalan atau eskalator atau lift. Gunakan tangga biasa atau tangga darurat. Periksa teman-teman Anda atau kolega Anda yang terluka. Lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Telepon dan minta pertolongan Anda bila akan menjadi keadaan luka parah. Periksa lingkungan Anda. Apakah ada kebocoran gas, ada arus pendek listrik, apakah ada aliran dan pipa air dan sebagainya. Matikan listrik, tidak menyalakan api, dan lain-lain. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena bisa saja terjadi gempa susulan dan menyebabkan gempa runtuh. Jadi gempa susulan itu memungkinkan. Kalau sudah pernah ada gempa, Anda keluar, jangan coba-coba langsung masuk ke bangunan untuk menyelamatkan atau mengamankan barang. Tunggu beberapa menit untuk memprediksi adanya gempa susulan. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa. Dengarkan informasi mengenai perkembangan gempa dari medsos. Jangan mudah terpancing isu atau hoax. Kemudian, jadi ini resumnya. Jangan panik, menunduk, berlindung, jangan bergerak, evakuasi. Ya? Tutup diri Anda, kemudian berkumpul di area berkumpul, kemudian minta bantuan. Baik, itu kira-kira mitigasi yang perlu Anda edukasi ke diri Anda sendiri dan keluarga Anda serta masyarakat. Hal-hal yang sederhana ini bisa membantu terjadinya korban nyawa atau korban jiwa. Selain Anda sebagai insinyur sipil, melakukan hal-hal yang lebih kompleks, yaitu desain struktur tahan gempa, tapi masalah mitigasi adalah masalah tanggung jawab Anda ke masyarakat, keluarga Anda, untuk minimal mengurangi korbannya. Bisa diterima? Baik, sekarang sebagai akhir dari modul 1, saya akan mengutip beberapa berita dengan tujuan Anda harus paham mengenai berita ini, karena sudah terkait dengan penjelasan saya dalam modul 1. Ini free index dibaca. Ini free index.
Friandik sana, Pada Pak, coba dibaca. info gempa terkini hari ini, Jumat 17 Januari 2020. Sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, telah terjadi gempa bumi di Bengkulu Selatan. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,5 skala Richter. Gempa terjadi pada pukul 8:34 WIB. Pusat gempa bumi berada di laut berjarak 50 km dari arah barat daya Bengkulu Selatan. Sementara kedalaman gempa mencapai 28 km. Laporan yang diterima BMKG dari masyarakat, guncangan gempa dirasakan dalam skala intensitas atau skala MMI 2 mana. Ini berita ini sudah paham ya? Setelah Anda mengikuti modul 1 sudah paham nih? Sudah tahu artinya semua? Sudah? Halo? Ini sebagai pengetahuan dasar mengenai kegempaan. Jadi Anda harus tidak boleh tidak paham mengenai berita seperti ini. Yang pertama saya tanya kepada Anda, kekuatan gempa itu berapa, Mas? Terjadi di Bengkulu ini berapa? Berapa? 4,5. Ada 2 kekuatan gempa ini. Saya disebutkan. Apa nih? Kekuatan gempa berapa nih? Ngerti. Berapa nih? Kekuatan gempa berapa? Magnitudo 4,5 skala Richter, Pak. Terus yang kedua, berapa? Ini loh, ada MMI-nya berapa nih? Skala berapa MMI-nya? 2, Pak. Bapak, Baru mana? saja selesai dibicarakan kok sudah nggak tahu. Jadi ada skala Richter 4,5 skala Richter, ada skala MMI skala 2. Kan sudah paham ya? Ini tidak hanya mengenai paham, Anda sudah bisa menghitung kan? Dari mana 4,5 bisa menghitung nggak? Bisa nggak? Bisa menghitung nggak? Bisa nggak? Bagaimana menentukan skala 2 dari MMI, bisa nggak? Bisa tidak? Halo? Bisa, Pak. Kalau yang belum bisa, pertama Anda kuliah selama minggu kemarin dan minggu sekarang, 2 minggu ini Anda nggak dapat apa-apa. Sangat disayangkan, rugi besar. Kalau cuma super muka di Zoom kemudian Anda tidur lagi. Jeremias Boli, Jeremias MB. Jeremias MB. Ya, Pak. Rai Surya. Hadir, Pak. Andre Yohan. Hadir, Pak. Elizabeth Malo. Hadir, Pak. Hizkia Fidi. Hadir, Pak. Udah ngerti kamu tak Hizkia Fidi? Ngerti, Pak. Muhammad Taufik Askuri. Hadir, Pak. Hadir. Hieronymus Febriano. Hadir, Pak. Akbar Farisal. Akbar. Hadir, Pak. Rahmat Yoga. Hadir, Pak. Hadir. Jadi dari penjelasan saya modul 1 tadi, Anda sudah bisa mengetahui arti dari 4,5 skala Richter dan skala 2 MMI. Tidak hanya itu, tapi Anda juga sudah bisa. Jadi capaian pembelajarannya, kompetensinya adalah Anda sudah bisa
menghitung dari mana angka 4,5 dan menentukan skala Gio. Itu capaian pembelajaran modul 1. Kalau belum bisa, berarti Anda gagal total. Itu ya. Nah, kalau gagal total, berarti Anda mengkhianati orang tua Anda. Ngerti nggak? Yang menceplak Anda dengan biaya tertentu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, Pak. Itu apa Anda kuliah bayar jauh-jauh kalau Anda tidak memahami mengenai bagaimana karakter dan bagaimana menentukan seperti ini. Informasi yang kedua, Anda sudah baca di sini mengenai kedalaman gempa 28 km. Ini 28 km kedalaman gempa diukur dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Kan nggak ngerti lagi. Dari mana ke mana nih kedalaman gempa tadi? Kemarin kan sudah kedalaman gempa. Dari mana ke mana? Ini loh, dilihat, dibaca nih. Tidur soal kamu nih. Apa saya belum menjelaskan, kan? Ini loh, kedalaman gempa dari mana ke mana nih? Nih, dari mana ke mana? Hah? Dari hipocentrum, Pak. Kemana? Ke epicentrum. Yang lainnya tolong melek gitu, Mas. Kuliah kayak dibuat guyonan kok. Masih gini-gini Anda sudah nggak ngerti. Jadi kedalaman gempa adalah jarak dari Epicentrum ke hipocentrum. Sekarang yang ketiga, mengenai epicentrum. Nah, ini epicentrumnya nih, Mas. Dilihat nih epicentrumnya. Nah, lihat ini epicentrum. Bisa paham nih epicentrum? Bisa, Pak. Bagaimana menentukan posisi epicentrum dari mana? Di mana posisi epicentrum, Mas? Dari mana? Di mana tuh? Ini, dibaca tuh. Epicentrumnya di mana? 50 km dari arah barat daya Bengkulu Selatan, Pak. Cara menentukan ini bisa nggak? Dari waktu kedatangan gempanya, Pak. Berapa stasiun seismograf yang dibutuhkan? Minimal 3, Pak. Itu loh. Udah ngerti yang lainnya? Itu yang membedakan Anda dengan orang lain, Mas. Yang membedakan Anda dengan dosen lain. Tidak semua dosen tahu, Mas, ini ya. Coba tanya ke semua dosen, apa bisa ngerti menentukan epicentrum, bagaimana mengukur skala Richter. Tanyakan ke dosen Anda sendiri yang lain. Anda sudah tahu dan Anda yang berbeda dengan semua orang. Mengerti nggak? Kalau Anda berbeda dengan hal yang positif, ya Anda harus bangga. Bangga nggak? Bangga, Pak. Dia aja untuk percaya diri nggak mau. Kalau cuma kuliah tidur, store muka kemudian tidur, ya nggak usah kuliah, Mas. Ya. Itu yang berbeda kuliah saya dengan yang lainnya. Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke, jadi pesan saya, tolong informasi mengenai hal-hal seperti ini itu sudah Anda pahami. Ya. Jadi pertama mengenai kekuatan gempa, kemudian yang bahasa informasi ya ke publik ya, kekuatan gempa, posisi epicentrum, kedalaman hipocentrum, ya, sama kedalaman, kekuatan sama posisi epicentrum. Itu hal tiga itu yang menjadi catatan dari BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi Geofisika yang bertanggung jawab terhadap kegempaan atau terhadap bencana, semua bencana termasuk gempa. Ini badan resmi dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Jadi ada dua selalu, skala Richter atau magnitudo dan skala MMI. Biasanya kita akan lebih dulu mengetahui MMI, baru skala Richternya keluar 2 hari kemudian. Karena butuh waktu lama untuk skala Richter keluar melalui pengolahan data. Kalau MMI kan cepat, hitungan 1 hari selesai. Oke, saya akhiri mengenai modul 1. Jadi minggu depan kita akan kuis selama 10 menit saja, 10 menit. Soalnya juga tidak sulit ya, 10 menit. Jadi selama kuliah, ada waktu 10 menit kita bisa. Maaf Pak, Intan Sari belum di absen Pak. Saya belum absen memang. Terus teman kejar absen. Apa saya sudah absen, Pak? Apa saya sudah absen, Pak?
Belum kan? Belum, Mbak. Kamu tuh kejar absen saja Intan Sari itu. Saya baru ngecek yang tidur dan tidak tidur, maksudnya. Ya, Intan Sari, kamu cuma mengandalkan absen saja ya? Benar ya? Tidak, Pak. Memalukan aja kamu. Maaf, Pak. Sama, tidak ada yang salah di sini. Baik, sekarang saya lanjutkan modul 2. Sudah terima modul 2 belum nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Modul 2 ini modul sudah mulai berhitung ya. Sudah ada contoh soal hitungan ya. Yang hitungan mengenai apa? Ya mengenai respon dinamis struktur akibat gempa. Respon dinamis struktur adalah salah satu saja akibat dari terjadinya gempa, yaitu struktur bergetar atau shaking structure. Masih banyak ada kejadian lain seperti patahan, longsoran, liquefaction, tsunami, itu tidak kita pelajari. Yang kita pelajari fokus sekarang ke struktur gedung, ya, baik gedung tinggi atau gedung rendah, yaitu membicarakan habis-habisan mengenai getaran pada struktur tersebut. Ya, mulai dari sifat getarannya, perilaku getaran, kemudian persamaan matematika getarannya, bentuk getaran, sampai dengan gaya akibat getaran yang bekerja pada gedung yang nanti menjadi yang disebut dengan gaya gempa. Mengerti? Jadi modul 2 ini adalah modul yang penting. Itu di bagian awal sifat dan perilaku getaran, bagaimana menyusun persamaan matematika getaran akibat gempa, kemudian menggambar dan menghitung bentuk getaran pada bangunan. Anda lihat di sini gambar ini adalah salah satu contoh bentuk getaran. Ya. Getaran akibat gempa yang Anda harus bisa nanti menggambar dan menghitung secara manual. Nanti di semester 6 baru kita bicara mengenai softwarenya. Ini manualnya dulu, manual atau dasar-dasar keilmuannya dulu. Baru kemudian dari bentuk getaran atau mode shape getaran ini kita akan menghitung dan analisis gaya gempanya di modul 3. Jadi modul 2 ini agak tebal. Berapa halaman di situ, Mas? Di situ modul 2. Berapa halaman? 85, Pak. 25 halaman, Mas. 85 halaman. Jadi agak tebal ya. Oke, itu ya. Jadi karena kita mulai mengenai sifat dulu ya, sifat. Kita baca sendiri ya. Nah, sifat getaran itu adalah menyangkut mengenai bahwa getaran itu mempunyai percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Ya. Seperti yang Anda belajar pada ilmu fisika getaran. Suatu getaran itu selalu mempunyai sifat, percepatan, kecepatan, perpindahan, sama satu lagi ya, periode getaran, sama frekuensi getaran. Jadi respon dinamis struktur itu adalah respon struktur berupa getaran struktur akibat ground motion, tanah dasar fondasi bergetar karena gempa, kemudian dia merambat dan sampai pada tanah fondasi. Ceritanya begini ya. Nah ini misalnya hipocentrum, terjadi tabrakan kuat, dua lempeng di sini. Kemudian seperti yang saya bilang, fenomena yang terjadi adalah adanya gelombang gempa yang merambat ke segala arah, dan kemudian merambat ini kemudian sampai di tanah dasar fondasi. Tanah dasar fondasinya coklat ini. Nah, tanah fondasi ini kemudian dia bergerak yang disebut dengan ground motion base, kiri kanan. Ground motion base, gerakan tanah dasar fondasi. Tanah dasar fondasi adalah tanah di mana di situ ada fondasi. Khususnya fondasi dalam, ada ujung tiang panjang. Jadi kalau bangunan ini ada bangun dengan fondasi tiang panjang, ujung tiang panjangnya atau ujung borpailnya itu di sini. Bisa terima? Bisa? Ujung tiang panjangnya, bisa? Ya? Nah, ujung tanah tempat dudukan dari ujung tiang panjang ini bergetar.
Kemudian getaran ini dia akan merambat, ground motionnya akan merambat ke atas. Nah, sampailah di struktur atas. Nah, akibat getaran tanah dasar ini, struktur atas kemudian menjadi bergetar. Nah, ini namanya adalah respon dinamis. Tugas Anda nanti mencari pertama periode getarannya yang dialami bangunan, berapa kecepatan getarannya, berapa percepatan getarannya, dan berapa driftnya, simpangan antar lantai pada struktur yang bergetar. Berapa setiap lantai itu bergeser ke berapa, kiri kanan berapa senti. Namanya simpangan lantai. Sehingga dengan data-data ini Anda bisa membaca, menggambar bentuk getarannya. Itu isi dari modul 2 ini. Paham? Jadi kalau Anda sekarang ditanya apa respon dinamis struktur, ya ini. Respon berupa getar gerakan tanah dasar fondasi karena getaran gempa yang merambat dan sampai pada tanah dasar fondasi. Itu respon dinamis. Jadi merambat sampai tanah bersih, kemudian bergetar, bermesin, kemudian dia akan merambat sampai struktur atas. Saya tunjukkan dalam bentuk simulasi seperti ini. Nah, teman. Ini bangunan ada sekitar 40 lantai. Ini bangunan sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekitar 40 lantai ini. Yang namanya respon dinamis bangunan 40 lantai ini adalah dia mengalami getaran akibat gerakan tanah pondasi, di mana terjadi 40 bentuk getaran. Ada sekitar 40 bentuk, atau mode shape-nya sampai 40. Di sini ditonjolkan bentuk getaran yang nomor 3 dan nomor 4 saja. Nanti ada sekitar 40 bentuk getaran. Ini. Itu bagian dari modul 2. Jadi nanti akan dicari. Kita lihat di lantai 40 ini. Dia mengalami perpindahan. Ya. Geseran berapa senti lantai ke lantainya. Nah, cara bekerjanya adalah menggunakan nanti kita banyak memakai matriks. Jadi pengetahuan matriks di analisa struktur lanjut nanti Anda akan pakai lagi pada saat kita mengerjakan modul 2 ini. Matriks, ya. Jadi hitungannya full memakai matriks. Di modul 2 itu juga saya berikan contoh soal, ada beberapa contoh soal saya berikan, itu di modul 2. Itu ada contoh-contoh. Oke, jadi parameter getaran itu ada 5 ya. Amplitudo, simpangan, kemudian frekuensi, jumlah getaran dalam satuan waktu, periode getaran ada waktu untuk mencapai satu getaran, kecepatan. Jadi 5 ini yang nanti kita cari. Nah, baik, saya akan jelaskan ini mulai minggu depan, modul 2, untuk supaya bisa langsung pada contoh selanjutnya. Saya mau ditanyakan? Baik, sambil menunggu Anda bertanya, saya mau cerita dulu mengenai tugas besar. Ternyata kemarin tugas besarnya kapan, Mas? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis saya tidak bisa, karena itu bentrok dengan analisa struktur lanjut kelas B. Ya, bentrok dengan analisa struktur. Jadi kalau misalnya Anda kasih jadwal kapan ya? Jadi saya cancel, mah harus Kamis nggak bisa. Kapan kira-kira ya? Kalau besok, Mas, jam 1 bagaimana? Kalau besok jam 1 tambahkan sama struktur baja 2, Pak. Iya, itu makanya Anda padat sekali. Hari Kamis jam kedua itu sama jam keempat
Itu saya nggak bisa karena ada analisa struktur randu. Tugas besar analisa struktur baja sudah ada, sudah keluar. Hari Jumat jam kedua. Bisa Jumat jam kedua. Hah? Jumat jam kedua bisa nggak? Jam 9 sampai jam 11-an gitu ya Pak, Ya. sebelum Jumat. Ya. Kalau saya bisa Pak, mungkin teman-teman ada tanggapan lain nggak? Itu di roster atau di jadwal itu ada mata kuliah namanya analisa tugas besar struktur baja 2, Bunila. Ya, tapi kan saya perkirakan kan belum mulai Bunila ini kan. Ya, untuk minggu ini dulu aja, untuk minggu ini Mas. Kalau Bunila itu besok Pak. Bunila itu, permisi Pak, Bunila itu kemarin minta ganti jadi Rabu malam gitu Pak. Jadi Jumat kosong. Oh, berarti kita putuskan berarti ya. Ya, kita putuskan ya. Iya Pak. Jadi hari Jumat jam kedua ini nanti gabung dengan kelas A ya. Kelas A untuk tugas besar teknik gempa. Paham? Paham ya? Paham Pak? Paham, Kita Pak. putuskan. Saya absen sekarang. Anda videonya dinyalakan kalau bisa. Aristo, Alex, Dionysius Berekau, Hieronymus, Hadir, Pak. Ismafina, Hadir, Pak. Nerva, Hadir, Pak. Nanggi, Hadir, Pak. Elizabeth Malo, Hadir Pak. Cakra, Hadir, Pak. Kristia, Afif, Hadir, Pak. Kristia. ya sudah. Afif, Pak. Hadir Pak. Sebastiana ya, Sebastiana Beo, Hadir, Pak. Robert Maya Bubun, Rai Surya, Intan Sari, Hadir, Pak. ya Intan Sari, Hadir, Pak. Felicitas, Hadir, Pak. Mas Aldus, Hadir, Pak. Rizko, harus Berjansah, Hadir, Pak. ya Muhammad Taufik, Hadir, Pak. Yoga Daru, Hadir, Pak. Vincent, Hadir Pak. Cecilia, Niona, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cecilia Corolla, Hadir, Pak. Sulaiman, Muhammad Firdaus, Hadir, Pak. Nanda, Hadir Pak. nama laki, Jeffrey Andix, Hadir, Pak. Natalia, Ada Pak. Natalia Evaliana, Ada Pak. ya Elvin, Hadir Pak. Brian Evan, Hadir, Pak. Elmina, Hadir Pak. Akbar, Hadir, Pak. Ardiana, Hadir Pak. Regita, Karina, Hadir, Pak. Arif Hermawan, Hadir, Pak. Tigalu, Hadir Pak. Gerensius, Hadir, Pak. Hadir, Ana ya, Hadir, Ana, Pak. Hadir, Pak. ya Willy, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Ferdian, Hadir, Pak. Yasintus, Rizkia Fidi, Rizkia, Hadir Pak. Timotius, Andrioan, Hadir, Pak. Rahmat Yoga, Hadir, Pak. sebelum di absen siapa? Marta Yuliani Pak. Apa lagi? Melciana Sunga, Pak. Apa lagi? Jeremias, Pak. Hidronimus Kubrianto, Pak.
Jeremias boleh. Iya, Pak. Apa lagi? Dionysius, Pak. Dionysius Wibrianto, Pak. Hieronymus apa? Sudah. Wibrianto, Pak. Sudah. Dengar telinganya. Sudah. Lagi, Pak. Sudah. Apa lagi? Dionysius, Pak. Sudah. Sudah semua ya? Natalia, siapa? Natalia siapa tadi? Natalia. Iya Pak, sudah. Nomor berapa? Absennya nomor berapa? Belum tahu Pak. Absennya aku nggak tahu. Nomor absen nomor berapa? Nomor NIM-nya nomor berapa NIM-nya? 101 Pak. Kok tidak tahu gimana tuh? Ya wes, sudah semua ya? Baik, sudah saya akhiri. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Iya, Pak.